Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, Mas. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Halo, selamat pagi dengan Mbak Widya ya. Iya, betul sekali, Mas. Selamat bertemu kembali bersama saya selaku konselor di Biro Happy Psikologi. Baik, hari ini kita akan melakukan pertemuan kita. Saya ulas sedikit mengenai apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelum ini. Jadi, Mbak itu bercerita bahwa Mbak merasakan keraguan serta tidak percaya pada laki-laki manapun karena Mbak itu sudah sering sering banget diselingkuhi oleh pasangan Mbak yang sebelum-sebelumnya. Dan saat ini Mbak ingin semua perasaan ragu, tidak percaya, dan lain-lain itu hilang. Dan kembali memiliki kepercayaan pada satu laki-laki yang tulus dan serius sama Mbak. Ya Mbak ya? Iya, betul, Mas. Saya merasa Namun, bahwa namun Mbak juga bercerita bahwa ada seseorang yang nampaknya datang dengan tulus kepada Mbak. Mohon maaf. iya, betul, Mas. Saya merasa bahwa saya tidak lagi mempercayai laki-laki manapun begitu, Mas. Dan saya hanya bisa menerima seseorang untuk berteman, tidak lebih walaupun dia itu datang dengan sejuta janjinya begitu, Mas. Oke, di pertemuan kita sebelumnya, Mbak juga mengatakan bahwa Mbak masih merasa trauma dengan masa lalu Mbak, yakni diselingkuhi oleh pasangan Mbak. Iya benar, Mas. Ya karena itu juga ya saya menganggap laki-laki itu mudah sekali berbohong begitu di belakang saya. Dan saya tidak mempercayai laki-laki itu. Saya merasa kesal gitu. Ya marah gitu dan nggak terima saya diperlakukan seperti itu. Baik, Mbak mengatakan bahwa ada laki-laki yang begitu tulus datang kepada Mbak, tapi kemudian Mbak berkata bahwa Mbak tidak percaya lagi dengan laki-laki manapun. Ya entahlah, Mas, saya bingung. Saya merasa laki-laki yang datang ini tuh tulus dengan saya. Saya bisa gitu loh dekat dengan laki-laki lain. Saya juga bisa melakukan banyak hal dengan laki-laki itu. Ya seperti contohnya video call sampai 24 jam misal. Karena ya gimana ya, kami tuh terhalang oleh jarak ya gitu. Tapi ya entahlah, saya baru menyadarinya. Ya benar, saya masih merasa trauma, iya. Apalagi posisinya kan laki-laki ini juga jauh dari saya. Ya, tapi di satu waktu saya juga bimbang. Kemudian tiba-tiba perasaan ragu itu ya suka datang, ya muncul secara tiba-tiba begitulah, Mas. Mungkin Mbak masih terbawa suasana masa lalu karena Mbak masih belum bisa melupakan mantan Mbak. Hah? Belum bisa melupakan mantan? Ya, ya Allah. Ya sepertinya tidak ya, Mas. Tapi ya entahlah. Maksud saya sih ya ini mungkin ya saya bisa melupakan mantan tapi tidak bisa melupakan gimana ya? Hmm, ya saya tuh nggak bisa gitu melupakan perlakuan dia itu terhadap saya. Ya sampai saya tuh tidak terima sampai sekarang itu saya nggak terima gitu loh, Mas. Oke, baiklah kalau begitu. Mungkin ada beberapa kata-kata saya di sini yang kurang berkenan di hati Mbak Widya, dan saya mohon maaf atas hal tersebut. Akan tetapi niat saya di sini adalah hanya membantu Mbak Widya. Tidak ada niat apapun selain itu, Mbak. Maaf, Mas. Nada bicara saya mungkin agak terlalu tinggi ya karena ya gimana ya, Mas, terbawa suasana hati. Ya jujur saya juga ya kesel, kesel banget gitu loh, Mas. Oke, maaf. Saya paham, Mbak. Saya juga beberapa tahun yang lalu kan pernah tuh mengalami hal yang serupa dengan Mbak. Nggak sama persis, namun secara garis besar nggak jauh berbeda. Setelah saya diselingkuhi oleh mantan saya berusaha untuk tampak biasa saja dan tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Karena menurut saya hal itu juga merupakan proses pendewasaan kita sendiri, Mbak. Dan juga tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah saya tuh bisa lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Nggak asal-asalan saja gitu. Setelah itu, saya juga membuka hati saya dan dekat dengan wanita baru dan menjalani kehidupan saya dengan wanita tersebut. Saya merasa sudah biasa saja karena saya yakin setiap individu itu pasti berbeda. Oh ya ampun. Iya benar, Mas. Iya benar sekali sih. Saya merasa itu memang proses ya dari pendewasaan saya dan
untuk lebih berhati-hati lagi dengan memilih pasangan begitu. Dan ya saya pikir juga tidak ada salahnya jika saya membuka hati saya kembali untuk laki-laki yang memang benar-benar mengatakan tulus kepada saya. Jadi, ketika kita bisa menerima dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu, maka kita bisa membuka lembaran baru dengan kembali mempercayai seseorang. Benar begitu? Ya benar Mas, benar sekali. Saya memang ingin gitu membuka hati untuk laki-laki baru ini. Dan saya juga menyadari bahwa pria ini tuh udah ada gitu niat serius dengan saya. Saya seringkali menghubunginya dengan mencarinya ketika ya dia nggak ada kabar begitu Mas. Baiklah, Mbak Widya sudah mulai menyadari bahwa Mbak Widya ini sebetulnya ingin sekali membuka hati untuk laki-laki yang baru. Nah, maka dari itu Mbak Widya juga dapat menyimpulkan solusi untuk hal tersebut. Menurut Mbak, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu? Hmm, mungkin yang pertama saya membuka diri saya ya untuk menerima orang-orang yang ingin mendekati saya. Kemudian yang kedua mungkin dengan cara melakukan komunikasi dengan baik, begitu. Betul, seringkali kita tuh membutuhkan orang lain sebagai pasangan untuk memperbaiki diri sendiri. Dalam kasus Mbak, membuka diri Mbak merupakan salah satu cara untuk Mbak menjalin suatu hubungan dengan lawan jenis. Adanya hubungan tersebut membuat kita nyaman terhadap perasaan-perasaan di masa lalu Mbak. Baik, akan saya coba ya, Mas. Oke, sebelum ini usaha apa sih yang udah Mbak lakukan untuk membuka hati Mbak? Hmm, membuka hati ya. Sebelum ini tuh saya mencoba untuk melakukan komunikasi dengan intens, tetapi ya justru malah itu menimbulkan rasa ilfil dengan orang tersebut gitu loh, Mas. Saya pikir pria itu tidak pikiran itu tuh tidak efektif karena saya tidak berhasil. Saya gagal ya, Mas. Walaupun belum berhasil, namun Mbak tuh mampu menyadari bahwa dan mampu mengatakan bahwa Mbak itu ingin sekali membuka hati untuk laki-laki baru. Nggak semua orang mampu menyadarinya, Mbak. Terlebih lagi, tidak semua orang juga siap untuk berubah seperti Mbak Widya gitu. Mbak Widya luar biasa sih menurut saya. Terima kasih Mas Rangga atas pujiannya. Saya bangga pada diri saya karena sudah berhasil sampai sejauh ini. Baik, usaha yang Mbak lakukan sebelum ini, Mbak katakan belum berhasil. Untuk itu, kita perlu diskusikan lagi strategi baru untuk mengatasi masalah Mbak Widya. Apakah Mbak Widya siap untuk melakukannya? Iya Mas, saya siap. Oke, Mbak mengatakan dengan sangat yakin gitu ya. Bagus, bagus, bagus. Salah satu kunci keberhasilan dalam proses ini adalah keyakinan, kesiapan, dan tekad dari diri Mbak sendiri. Apabila Mbak belum siap dan tidak yakin, maka akan sulit untuk melakukan perubahan. Ya, saya sudah cukup lelah sepertinya Mas dengan semua ini. Dan ya, saya yakin dan saya siap untuk berubah menjadi lebih baik. Saya siap dan yakin untuk membuka hati juga untuk laki-laki baru nanti. Bagus sekali. Saya melihat Mbak tuh sungguh-sungguh ya di awal pertemuan kita. Mbak mengatakan bahwa salah satu hal yang mungkin akan Mbak lakukan adalah membuka diri untuk menerima laki-laki baru serta melakukan komunikasi yang baik. Nah, apakah Mbak juga memikirkan cara lain? Hmm, memikirkan cara lain. Saya berpikir mungkin dengan saya berusaha untuk mempercayai seseorang, itu merupakan salah satu solusi agar saya lebih mudah terbuka. Apakah Mbak yakin bisa melakukannya? Iya, saya sangat sangat yakin, Mas. Oke, baik. Berarti akan ada tiga hal yang akan Mbak Widya lakukan. Pertama adalah membuka diri Mbak untuk menerima laki-laki baru. Kemudian adalah menjalin komunikasi yang baik dengan laki-laki tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha untuk mempercayai orang lain agar lebih mudah untuk membuka diri, gitu Mbak. Betul. Menurut saya ya itu dulu ya, Mas. Saya juga harus berusaha untuk bisa melakukannya begitu. Jika terlalu banyak, saya khawatir
malah nantinya tuh akan menjadi bingung dan kesulitan sayanya sendiri begitu, Mas. Ya, ketiga hal tersebut cukup efektif apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, Mbak. Jadi ketika saya memiliki masalah yang serupa dengan Mbak, saya juga berusaha untuk membuka diri dengan orang baru. Dan untuk melakukannya, saya mencoba untuk melupakan perasaan pahit dari masa lalu serta mengikhlaskannya. Dan saya berhasil. Wah, benarkah, Mas? Hmm, Ya, ya ini sangat ya membuat saya semakin yakin begitu ya bahwa saya bisa melakukannya dan bisa berhasil seperti Mas Rangga. Oke, baik. oke, bagus sekali. Semangat luar biasa, Mbak Widya ini. Jika suatu saat nanti saya tiba-tiba ragu, maksud saya gini, eh, semua orang itu kan pasti pernah ya Mas merasakan keraguan gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kadang-kadang kita bisa dihadapkan pada situasi seperti itu. Nah, jika Mbak sedang berada pada posisi itu, ingatlah kembali hal-hal yang memotivasi Mbak untuk move on. Biasanya ketika kita berada di posisi tersebut, pikiran-pikiran yang menyulitkan Mbak Widya akan muncul. Misal, kenang-kenangan pahit bersama mantan Mbak gitu. Kemudian jika itu terjadi, segeralah usir pikiran tersebut dengan kalimat positif untuk mendukung perubahan Mbak. Gitu. Nah, sekarang saya boleh minta Mbak untuk buat satu contoh kalimat positif untuk mendukung Mbak perubahan Mbak, boleh? Baik, akan saya coba Mas. Oke. Jadi saya akan bilang pada diri saya, hey Wit, kamu tuh bisa loh membuka dirimu lagi buat laki-laki lain. Apa sih susahnya gitu? Kamu bisa, yakin kamu bisa. Oke, luar biasa. Saya melihat semangat dan keyakinan Mbak Widya. Sekarang katakan kalimat tersebut pada diri Mbak ketika keyakinan Mbak mulai goyah. Akan saya coba Mas. Tapi saya bingung apa yang harus saya lakukan ketika tiba-tiba dia tuh menemui saya begitu Mas. Bagaimana kalau kita praktikkan saja, Mbak silahkan berperan menjadi diri Mbak sendiri dan saya akan berperan menjadi orang yang dengan tulus datang kepada Mbak Widya. Coba kita praktekkan situasi yang terjadi jika orang tersebut menemui Mbak. Ya, mari kita lakukan Mas. Oke, baik. Mari kita mulai ya. Hai Widya, apa kabar? Udah malam belum? Yuk keluar sama aku malam bareng. Maaf, sepertinya saya lagi sibuk nih. Ayolah, please. Aku tuh pengen ketemu kamu. Aku mau cerita. Ya udah deh, ayo. Tapi jangan lama-lama ya. Oke, katakan apa yang Mbak rasakan. Katakan dengan lebih jelas mengapa Mbak harus menerima ajakan pria tersebut. Ya gimana ya? Aku nerima ajakan kamu. Ya karena gimana ya? Ya jujur aku masih sedikit canggung gitu sama kamu. Maaf ya kalau misal nanti pas kita ketemu aku tuh lebih banyak diem gitu. Ya aku berusaha menghargai ajakanmu gitu. Jadi aku terima. Terima kasih ya ajakannya. Oke, bagus sekali. Bisakah Mbak melakukan itu? Ya bisa saya akan melakukannya itu, Mas. Baik, jika sudah jelas, saya akan memberikan PR untuk Mbak. Jadi dalam 1 minggu ke depan, lakukan hal pertama yang menurut Mbak mudah terlebih dahulu untuk memulai proses ini. Apa yang akan Mbak lakukan? Saya akan mencoba membuka lebih dulu gitu ya, membuka obrolan dengan baik bersamanya begitu. Oke, baik. Kita sepakati ya, Mbak akan membuka obrolan dengan pria baru tersebut. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita akan bahas bagaimana proses yang telah Mbak lakukan. Baik, saya mengerti Mas. Siap. Oke, baik Mbak Widya. Saya ingin bertanya untuk memastikan kembali jika secara tiba-tiba Mbak Widya kembali tidak ingin membuka diri kepada laki-laki baru. Apa yang akan Mbak Widya lakukan? Yang pertama saya akan melakukan ya gimana ya? Saya akan mengingatkan diri saya lagi untuk mengatakan pada diri saya sendiri
kayak ya kalimat yang seperti tadi Mas, hey Widya kamu itu kurang beruntung apa sih gitu loh. Banyak yang menginginkan menjalin hubungan dengan pria yang tulus gitu, tapi kok kamu malah menyia-nyiakan hal itu gitu. Kemudian saya mulai kayak sedikit-sedikit membuka diri saya lagi gitu ya Mas. Oke, bagus sekali Mbak Widya. Sangat meyakinkan saya gitu ya. Baik, oke Mbak Widya. Sekarang kita mengingat-ingat sedikit ya. Alasan awal Mbak Widya dulu mendatangi saya yaitu dikarenakan rasa sakit pada masa lalu yang masih teringat, sehingga menyebabkan Mbak Widya tidak mau lagi untuk membuka diri kepada laki-laki manapun. Benar begitu ya Mbak Widya? Iya benar Mas. Namun sekarang Mbak Widya sudah menyadari bahwa Mbak Widya harus mengingatkan diri Mbak sendiri untuk terus bisa membuka diri untuk orang lain. Mbak Widya sangat hebat sekali mau berproses hingga sejauh ini. Terima kasih Mas sudah membantu saya hingga ya bisa gitu menjalani proses konseling ini dengan lancar dan membantu saya juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang saya hadapi begitu Mas. Oke, semua yang telah Mbak Widya lakukan merupakan hasil dari kesungguhan, keyakinan, dan usaha dari Mbak Widya sendiri. Selama minggu terakhir ini, jadi apa yang sudah Mbak Widya pelajari? Ya saya sudah banyak ya mempelajari seperti kayak bagaimana saya akan bersikap jika saya nanti bertemu dengan laki-laki yang memang tulus gitu datang kepada saya begitu salah satunya. Baik, Mbak. Saya sangat senang mendengar Mbak Widya sudah dapat pelajaran yang berarti untuk diri Mbak Widya selama sesi konseling ini ya. Karena sesi konseling ini akan segera berakhir. Jadi saya berharap pada Mbak Widya untuk kedepannya Mbak harus mampu menghadapi tantangan dengan mandiri dan berani gitu. Oleh sebab itu penting untuk Mbak Widya sudah datang kepada Mbak Widya. Saya boleh tahu nggak? Hmm, sebenarnya sudah ada 2 orang yang mendekati saya. Ya, saya rasa 2 orang ini sepertinya sungguh-sungguh tulus kepada saya. Oke, baik Mbak Widya. Mbak telah didekati oleh 2 orang pria. Maka saya berharap Mbak Widya dapat memilih satu di antara mereka yang kira-kira sejalan dengan Mbak Widya ya. Siap, Mas. Baik. Setelah itu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Mbak Widya saat ini setelah menjalani proses konseling dengan saya? Saya sekarang merasa jauh lebih baik lagi dan ya jujur saya menjadi lega gitu. Di awal saya merasa bingung, sakit hati dan ya kesel, marah dengan diri saya karena nggak tahu apa yang harus saya lakukan kalau teringat lagi dengan masa lalu saya yang dulu gitu. Sedangkan sekarang saya menjadi tahu apa yang akan saya lakukan gitu. Semuanya sudah jelas. Saya harus mengingatkan diri saya dan melupakan yang memang ya yang dulu sudah terjadi begitu, Mas. Oke, baik Mbak Widya. Saya senang sekali mendengarnya. Saya tuh sangat yakin pada Mbak Widya bisa menghadapi hal ini semua. Dan saya juga sangat senang sekali bisa bertemu dengan bekerja sama dengan Mbak selama beberapa minggu terakhir ini dengan menjalani sesi konseling kita bersama. Lalu untuk kedepannya saya sangat berharap jika suatu waktu kita ketemu, kita tuh kayak dapat tetap bertegur sapa dengan baik, apa ya, tetap menjalin silaturahmi lah gitu. Kalau begitu diakhiri ya sesi ini. Pada hari ini saya minta maaf jika selama menjalani konseling bersama saya, Mbak Widya mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Mbak, dan jika ada salah kata maupun perilaku saya ucapkan mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas kepercayaan Mbak terhadap Biro Happy Psikologi untuk menemukan solusi atas masalah Mbak Widya. Saya rasa sudah cukup. Sampai jumpa pada waktu selanjutnya dan selamat malam Mbak Widya. Baik, terima kasih Mas. Sampai jumpa lagi ya. Oke, terima kasih kembali Mbak Widya. Sungguh luar biasa Mbak Widya ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya pamit pulang. Salam.